Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Putri Indrayani dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Saya sendiri berasal dari Desa Sukowetan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Di desa ini pula, saya mengambil suatu lembaga yang saya jadikan sebagai tempat pelaksanaan praktek pengalaman lapangan atau yang sering kita sebut sebagai PPL gelombang kedua. Untuk PPL kali ini sedikit berbeda dari PPL yang sebelumnya, karena pada PPL kali ini dilaksanakan pada saat pandemi COVID-19 atau yang sering kita sebut sebagai Corona. Oleh karena itu, kami melaksanakan PPL di rumah atau di desa masing-masing. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan hasil laporan dari pelaksanaan praktek pengalaman lapangan atau PPL gelombang 2 yang berjudul Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Masyarakat Desa Sukowetan melalui program Unit Pengelola Kegiatan atau UPK Simpan Pinjam Perempuan. Jadi, apakah yang dimaksud dengan UPK? UPK sendiri merupakan lembaga pengelola kredit mikro di tingkat kecamatan yang memiliki potensi cukup besar untuk dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses kredit kepada masyarakat miskin. Salah satu unsur yang sangat diperhatikan oleh UPK adalah kinerja UPK tersebut. Untuk melihat pencapaian pelaksanaan kegiatan UPK, diperlukan kajian-kajian sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penilaian efektivitas suatu kelompok dalam mengelola sesuatu yang telah berhasil dicapai. Unit pengelola UPK dapat menjadi pengelola dana bantuan langsung masyarakat atau BLM, di mana uang itu sendiri dapat dialokasikan untuk berbagai jenis kegiatan, meliputi kegiatan sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan, usaha ekonomi produktif, dan SPP atau simpan pinjam. Nah, SPP sendiri merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Kelompok yang dikelola oleh anggotanya sendiri yaitu perempuan yang satu sama lainnya saling mengenal, serta memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya 1 tahun. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengembangkan simpan pinjam perdesaan, memudahkan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan, serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Dana yang diberikan kepada masing-masing anggota kelompok dengan jumlah pinjaman yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok tersebut. UPK sendiri juga mengelola operasional kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan membantu BKAD mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan yang bersangkutan mengenai kegiatan PNPM Mandiri. Nah, apakah yang dimaksud PNPM itu sendiri? PNPM Mandiri adalah salah satu program nasional pemberdayaan masyarakat yang dicetuskan oleh pemerintah untuk usaha penanggulangan kemiskinan dengan cara menugaskan unit pengelola kegiatan agar mengkondisikan dana bantuan lapangan di pemerintah. UPK atau Unit Pengelola Kegiatan yang saya jadikan sebagai tempat PPL saya yaitu UPK Simpan Pinjam Perempuan Sukowetan. UPK ini beralamatkan di Desa Sukowetan, Dusun Tamanan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. UPK ini diketuai oleh Ibu Siti Mutingah. Nah, berikut adalah gambaran dari UPK Simpan Pinjam Perempuan Sukowetan sejak tahun 2008 yang diketuai oleh Ibu Siti Mutingah. UPK Simpan Pinjam Perempuan Sukowetan didirikan untuk kegiatan peminjaman kelompok dengan harapan digunakan untuk modal usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara teknis, pengajuan di UPK Simpan Pinjam Perempuan Sukowetan diajukan melalui kelompok yang terdiri dari minimal 5 orang per kelompok. Untuk peminjaman pertama, perorangan maksimal yaitu 2 juta, sedangkan untuk peminjaman selanjutnya dapat dilakukan secara bertahap. Peminjaman per kelompok juga dibatasi sebesar 200 juta. Kelompok
harus mengajukan proposal, kemudian diverifikasi kelayakannya dapat diluluskan atau tidak, selanjutnya dibawa ke rapat pendanaan. Kegiatan UPK Simpan Pinjam Perempuan Sukawetan melakukan pertemuan rutin selama 1 bulan sekali. Karena anggunan dalam UPK tersebut tanpa jaminan, maka hanya mengandalkan kepercayaan walaupun ada 1 atau 2 orang yang lalai dalam membayar, baik itu anggota maupun pengurus. Serta belum terwujudnya inovasi, yaitu pinjaman pribadi, karena belum adanya undang-undang atau peraturan mengenai hal tersebut. Karena itu, Simpan Pinjam Perempuan Sukawetan secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan kegiatan tanggung renteng yang artinya tanggung jawab bersama-sama untuk menanggung pembayaran seluruh utang apabila terdapat anggota yang tidak tepat waktu dalam membayar. Melakukan strategi melalui kelompok yang sudah ada untuk mengembangkan inovasi pinjaman pribadi, misalnya membentuk kelompok baru maupun mendirikan kelompok yang sudah ada. Kegiatan UPK Simpan Pinjam Perempuan Sukawetan yaitu melakukan pertemuan secara rutin selama 1 bulan sekali dengan membawa setoran atau angsuran di rumah ketua UPK, yaitu Ibu Siti Mutinga. Syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pinjaman yaitu dengan membawa fotokopi KTP. Apabila tidak ada, maka dapat menggunakan KTP keluarga terdekatnya. Visi misi dari UPK Simpan Pinjam Perempuan Sukawetan yaitu visinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan misinya yang pertama menyelenggarakan pelatihan, pelayanan, maupun konsultasi terhadap pelaku UPK. Yang kedua, mendorong peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk struktur organisasi UPK Simpan Pinjam Perempuan Sukawetan, yang pertama ada penasehat, yaitu Bapak Kepala Desa Sururi. Yang kedua ada tim pendanaan desa, yaitu Bapak Rifai dan Ibu Siti Korea. Yang selanjutnya ada ketua, yaitu Ibu Siti Mutinga, bendahara Ibu Ririn Sutati, dan sekretaris Ibu Setianingsih, dan yang terakhir adalah anggota. Untuk produk-produk di UPK Simpan Pinjam Perempuan Sukawetan, yang pertama terdiri dari tabungan wajib, yang kedua tabungan sukarela, dan ketiga tabungan hari raya. Nah, tadi kan kita sudah melihat bagaimana gambaran dari UPK Simpan Pinjam Perempuan Sukawetan. Untuk saat ini, saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan. Pemberdayaan sendiri merupakan mengembangkan kekuatan atau kemampuan potensi sumber daya manusia agar mampu membela dirinya sendiri. Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan. Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, sebagai proses rangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya, baik bersifat fisik, ekonomi, maupun bersifat sosial, memiliki kepercayaan diri, dan mampu mempunyai mata pencarian. Aspek yang berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi mencakup 5 tingkatan unsur yang saling berkaitan, yaitu peningkatan kesejahteraan, mengakses berbagai fasilitas yang tersedia, penyadaran, partisipasi, dan kontrol. Untuk selanjutnya yaitu pemberdayaan UMKM. Ekonomi rakyat adalah ekonominya rakyat kecil yang merupakan ekonominya sebagian besar bangsa Indonesia. Mengembangkan ekonomi rakyat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Membangun ekonomi rakyat harus berarti meningkatkan kemampuan rakyat dengan cara mengembangkan dan
meminimalisasikan potensinya. Dengan kata lain, yaitu memberdayakannya. Strategi pemberdayaan ekonomi dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Yang kedua, memperkuat potensi ekonomi atau daya yang memiliki masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah pemberdayaan melalui aksi-aksi yang nyata. Yang ketiga, mengembangkan ekonomi rakyat juga memiliki arti melindungi rakyat, membela kepentingan masyarakat lemah, mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, dan juga praktek eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah melalui adanya kesepakatan yang jelas untuk melindungi golongan yang lemah. Nah, untuk kegiatan PPL yang telah saya lakukan, saya menemukan kesimpulan yaitu UPK Simpan Pinjam Perempuan Sukawetan berdiri sejak tahun 2008 yang diketuai oleh Ibu Siti Mutinga yang berada di Desa Sukawetan, Dusun Tamanan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. UPK Simpan Pinjam Perempuan Sukawetan didirikan untuk kegiatan peminjaman kelompok dengan harapan digunakan untuk modal usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pemberian modal pinjaman, semua anggota dari kelompok pada saat pencairan dana yang dikumpulkan di tempat Ketua UPK, yakni Ibu Siti Mutinga, dan pemberian pinjaman modal langsung diberikan kepada anggotanya masing-masing. Dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pemberian pinjaman modal usaha diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Sehingga usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, masyarakat desa dapat menguatkan modal untuk membangun UMKM tersebut, supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sukawetan. Hal tersebut berdampak sangat positif dilihat dari kemajuan serta kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah melakukan pinjaman ke unit pengelola kegiatan atau UPK Desa Sukawetan. Dengan keuntungan tersebut, masyarakat merasa aman dan nyaman karena mereka mempunyai usaha yang dijalankan sendiri. Berarti masyarakat mempunyai tabungan jangka panjang dan bersifat produktif. Karena pada usaha tersebut yang dijalankan saat ini bisa membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dari usaha yang dijalankan bisa berkembang dan maju dapat membantu masyarakat atau pemerintah untuk mengurangi kemiskinan yang ada. Nah, sekian laporan dari PPL saya yang berjudul Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM Masyarakat Desa Sukawetan melalui Unit Pengelola Kegiatan atau UPK Simpan Pinjam Perempuan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian.